Ya baik Bapak Ibu, selamat sore. Selamat sore, Pak. Bagaimana kabarnya? Luar biasa. Amin. Baik Bapak Ibu, terima kasih atas kedatangannya. Dan sebelum kita masuk pada materi kita pada saat hari ini, seperti biasanya yang kita lakukan mengenai pertemuan peningkatan kemampuan keluarga atau sering disingkat P2K2, maka salah satu dulu ibu-ibu yang baik harus membawa kita dalam doa. Siapa dulu? Satu orang saja dulu yang membawa kita dalam doa. Siapa? Ayo. Saya. Oke, silakan Ibu Finti. Ya. Ayo Ibu Finti. Tuhan Yesus berkati kami mau belajar pada sore hari ini. Amin. Oke, baik Ibu Finti, terima kasih atas doanya. Dan hari ini kita akan masuk materi pada pertemuan ini yang kita bahas, yaitu tentang pengasuhan dan pendidikan anak. Ya. Dalam pengasuhan dan pendidikan anak ini, ibu-ibu, yaitu ada 4 sesi pada materi ini sebenarnya, pada modul ini. Yang pertama dulu yaitu menjadi orang tua yang lebih baik. Yang kedua, memahami perilaku anak. Yang ketiga, memahami cara anak usia dini belajar. Dan yang terakhir yaitu membantu anak sukses di sekolah. Tetapi pada kesempatan ini hanya satu yang kita bahas dulu, yaitu mengenai bagaimana menjadi orang tua yang lebih baik. Jadi, ibu-ibu dulu, bagaimana dulu menurut kalian kalau menjadi orang tua yang lebih baik? Menyekolahkan anaknya. Bagaimana Ibu? Menyekolahkan anaknya. Bagus sekali, tepuk tangan dulu buat Ibu Vivi. Menyekolahkan anaknya. Ada lagi? Ada lagi? Ada lagi? Menafkahi anaknya. Ya, menafkahi anaknya. Bagus sekali Ibu Firti, menafkahi anaknya. Jadi di sini menjadi orang tua yang lebih baik. Tadi sudah dijelaskan oleh ibu yang satu bahwa harus menyekolahkan anaknya. Bagus sekali. Yang kedua, menafkahi anaknya. Bagus juga itu. Jadi di sini kita sebagai orang tua mempunyai tips bagaimana kita menjadi orang tua yang lebih baik. Silakan dilihat seperti di depan ini, di flipchart. Yang pertama dulu yaitu kita sebagai orang tua harus mengingatkan hal-hal yang membahagiakan sebagai orang tua. Jadi di sini apa saja hal-hal yang membahagiakan bagi kita sebagai orang tua harus memberitahukan atau menceritakan kepada anak-anak kita di rumah. Ya, salah satu contohnya adalah kita tadi pergi ke ladang. Terus kita sudah suruh dia sebelum pergi ke ladang, "Nak, nanti di rumah bersihkan lantai ya." Seterusnya pulang dari ladang sudah bersih lantainya. Apa yang ibu-ibu katakan kepada anaknya? Tentu yang pertama, "Sini dulu nak." Pasti datang anak itu. "Kenapa mak?" "Nak, bagus sekali, bahagia sekali mama hari ini." "Kenapa mak?" "Rupanya apa yang ibu katakan tadi pagi, lantainya sudah bersih sekarang. Kamu memang anak mama yang hebat. Kamu memang anak mama yang pintar," dan lain sebagainya. Jadi kita harus menceritakan hal-hal yang baik dan kita harus memujinya. Itu dulu yang perlu kita sampaikan kepada anak tersebut. Jangan pulang langsung bereskan dapur. Ya, tidak mengingat anak-anak apa yang dilakukan anak-anak di rumah. Yang seterusnya,
Yang kedua adalah harus sejalan antara perkataan dan perbuatan. Ya, di sini pada poin kedua ini adalah sering kita jumpai dalam kehidupan kita sebagai orang tua pada anak. Ya, harus sejalan antara perbuatan dan perkataan. Contohnya Bapak Ibu, ya, pada malam hari sebelum tidur nak, bagusnya kamu berdoa dulu, baru tidur. Ya, maka orang tua juga apa yang dia katakan itu harus dia lakukan. Dia juga berdoa sebelum tidur seperti apa yang dia sampaikan kepada anaknya. Tapi terkadang orang tua hanya pintar menyampaikan, nah berdoa nanti ya, padahal dia tidak berdoa. Nah itu tidak baik ya Bapak Ibu. Jangan hanya sama anak dibilang ini baik, nah padahal ayahnya atau ibunya orang baik. Harus sopan kepada orang lain ya nak, padahal dia berbicara tidak sopan kepada orang lain. Itu tidak bagus ya. Mengerti Ibu-ibu? Mengerti, Pak. Bagus. Yang seterusnya yaitu selalu berusaha melihat hal positif yang ada di dalam diri Anda. Jadi kita harus berusaha berpikir yang positif, ya, nilai-nilai yang positif. Jangan nanya hal-hal yang kecil, oh ini dan lain sebagainya. Terlebih-lebih ibu-ibu di sini, ya udah dengar perkataan yang satu tadi, contohnya dia pergi ke warung, ya, ada yang didengar yang kurang baik, maka diceritakannya hal-hal itu kepada anaknya. Itu tidak bagus, ya. Yang perlu kita terapkan kepada anak-anak kita yaitu kita harus melihat hal-hal yang positif, ya, yang ada dalam diri kita, yang kita ceritakan kepada anak kita. Itu dia yang lebih bagus. Jangan hal-hal yang tidak baik. Yang terakhir yaitu bersikap dan bertutur kata yang penuh kasih sayang tanpa kekerasan. Jadi pada yang terakhir ini, ya, ibu di rumah harus sayang. Bukan hanya sayang atas perlakuan, tetapi tutur katanya juga harus sayang. Ya, apa salahnya anak-anak jangan dipanggil namanya, lebih baik. Contohnya anak bungsu, sini dulu abang, sini dulu kakak, sini dulu adek, kan bagus itu. Ya, dibilang kalau ada pekerjaan, nah ambil dulu ini, abang satu ambil dulu ini, itu lebih bagus. Terus kalau memang dia tidak menurut, dibilang baik. Jangan langsung tidak dituruti apa yang dia katakan, langsung main pukul. Itu tidak bagus ya ibu-ibu. Sudah dengar? Sudah, Pak. Jadi di sini Bapak Ibu, orang tua di rumah adalah sebagai model kepada anak-anaknya. Itu kuncinya. Apa yang dilakukan orang tua selalu dituruti oleh anak. Kalau orang tua melakukan hal yang baik, dan lama saya menjelaskan apa yang kita pelajari hari ini, maka minggu depan ingat ya, saya tanya sama Bapak Ibu, ya, apa yang kita pelajari hari ini harus dipraktekkan di rumah. Sudah paham? Sudah. Jadi sekali lagi, apa yang kita pelajari hari ini, ibu-ibu yang baik wajib melaksanakan di rumah. Jadi kesimpulannya, ibu-ibu yang baik bahwa yang pertama adalah kita harus mengingatkan sebelum kita mengakhiri pertemuan kita ini, maka kita harus menyerahkan diri kepada Tuhan. Seperti tadi, seperti biasanya, pembukaan dan penutup. Sekarang kepada Ibu Randy membawa kita dalam doa.